warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 6. Penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus. Buku-buku juga dalam satu kardus. Selimut dalam satu kardus. Begitu juga barang-barang lainnya. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih. Apapun latar belakang suku dan daerah asalnya, perbedaan warna kulit, bahkan agama, kita wajib menolongnya. Ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sempat mempelajari bahwa Komang mengirim surat kepada Dayu bahwa dirinya sedang mengalami bencana, musibah, yaitu meletusnya Gunung Agung ya. Lalu di sini ayo bercerita. Nah, ini bisa kalian tulis sendiri ya jawabannya. Tulis sikap menolong yang pernah kamu lakukan, lalu ceritakan kepada temanmu di depan kelas. Nah, setiap orang pasti berbeda jawabannya ini ya. Saya akan memperbesar. Siapa yang kamu tolong? Misalnya tetangga rumah. Kapan kamu melakukannya? Lalu apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Nah, itu bisa kalian tulis sesuai dengan pengalaman kalian sendiri-sendiri ya. Mungkin jika ada beberapa yang kurang paham bisa ditanyakan pada kolom komentar. Langsung saja pada halaman 165 ya teman-teman. Di situ ada beberapa soal matematika. Yang pertama, ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Dayu makan 2/8 bagian melon. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Nah, mari kita tulis. Yang dimakan Dayu 2/8. Ditambah yang dimakan ayah 3/8. Di sini dapat kita lihat bahwa penyebutnya sama. Jadi kita tinggal menjumlahkannya ya. 2 ditambah 3, ada yang tahu 2 ditambah 3 berapa? Ya, 2 ditambah 3 adalah 5. Lalu penyebutnya di sini kita cukup memilih salah satu ya. Kita tulis salah satu saja, 8. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika penyebut sama, kita cukup menulis salah satu saja. Tidak menulis keduanya ataupun tidak menjumlahkannya. Soal nomor 2. Selama perjalanan, Dayu tak henti makan kue lapis. Satu loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian. Dayu makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Mari kita tulis. Yang dimakan Dayu 4/12 ditambah yang dimakan ibu 2/12. Di sini dapat kita lihat bahwa penyebutnya sama, jadi kita tinggal menjumlahkannya.
4 tambah 2 jawabannya 6, 12, kita cukup tulis salah satu saja, yaitu kita tulis angka 12. Nah, lalu nomor 3. Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakan 5 batang coklat. Ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Masih tersisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara di Bali? Nah, kan awalnya coklatnya itu ada 15 batang ya teman-teman. Lalu dimakan Dayu 5, dimakan ayah dan ibu 5. Nah, coklat yang tersisa adalah 5 batang coklat. Jadi 10 batang coklat yang telah dihabiskan dan 5 tersisa untuk diberikan pada saudara di Bali. Kalian cukup menuliskan kalimat yang saya warnai warna merah ini ya. Lalu nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada beberapa penjumlahan. Selesaikan operasi hitung berikut ini. Di sini semuanya penyebutnya sama ya, jadi kita langsung menjumlahkannya. 3 ditambah 4 jawabannya 7. Nah, 4-nya kita tulis salah satu. 2 ditambah 3 jawabannya 5. Penyebutnya kita cukup tulis salah satu, yaitu angka 10. 1 ditambah 4 jawabannya 5. Penyebutnya juga cukup kita tulis salah satu, angka 5. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana, apakah teman-teman sudah paham? Atau mungkin saya terlalu cepat dalam menjelaskannya? Nah, di sini Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang, sepupu Dayu. Jakarta, 5 September 2017. Untuk Komang di Bali. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dengan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang. Akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang, kami harap Komang dan pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali, sahabatmu. Nah, kurang lebih seperti itu isi suratnya ya. Pada halaman 168, temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat di atas. Tuliskan kata-kata tersebut pada awan-awan yang berarak di halaman berikut ini. Nah, yang berhubungan dengan cuaca pada surat tadi adalah cuaca berubah, cerah, matahari, dan hujan deras. Nah, dari kata-kata tersebut kita akan menjelaskan apa sih makna dari cuaca, apa sih makna dari cerah. Nah, mari kita tulis maknanya. Cuaca adalah keadaan udara pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Di sini saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Matahari adalah pusat tata surya yang memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lainnya. Cuaca berubah adalah perubahan keadaan cuaca pada suatu tempat. Cerah adalah suatu keadaan yang terang, langit tidak berawan. Hujan
Hujan deras adalah titik-titik air yang berjatuhan dari awan dengan jumlah yang banyak. Nah, itu adalah penjelasan dari kata-kata tadi ya. Mungkin kalian menemukan kata lain juga tidak apa-apa, silahkan kalian tulis. Tahukah kamu apa itu kamus? Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah, biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Nah, yang biasa kalian gunakan itu kamus apa? Kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau mungkin kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa petunjuk untuk menggunakan kamus. Yang pertama, tentukan kata dasar yang dicari, misalnya menjaga. Nah, maka kita akan mencari jaga. Karena me itu termasuk kata imbuhan. Lalu, buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Atau biasa kita sebut dengan inisial ya. Jaga itu diawali dengan huruf J, maka kita buka pada kamus yang kosakata J. Cari berdasarkan urutan huruf kedua. Setelah kita mendapatkan huruf J, kita akan mencari huruf keduanya yaitu A, ja. Setelah ketemu, letakkan kata dasarnya. Temukan kata yang kita cari: jaga, menjaga, memelihara, merawat. Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya kata-katanya. Lalu, di sini cari dan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan maknanya. Di sini saya akan memperbesar. Yang pertama, awan. Apa sih itu awan? Nah, awan adalah kelompok butiran air es atau kedua-duanya yang tampak mengelompok dari atmosfer. Yang nomor 2, cerah. Apa itu cerah? Cerah adalah terang dan bersih. Itu tentang udara. Lalu yang ketiga, hujan. Titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Sekarang di rumah kalian musim apa teman-teman? Apakah musim penghujan? Kalau di rumah saya sekarang sedang musim penghujan. Lalu nomor 4, panas. Apa itu panas? Hangat sekali, lawan dari dingin ya. Kilat. Apa itu kilat? Kilat adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Maaf, itu tulisan saya kurang di langit. Mungkin kalian bisa menambahkan cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit ya. Lalu, kamu tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu 1 hari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut. Pada halaman 170 itu ada kolom. Kalian bisa mengisikan misalnya, saat aku akan pergi sekolah, ibu mengingatkanku untuk membawa payung. Padahal pagi itu cuaca sangat cerah. Namun, aku tetap membawa payung yang sudah disiapkan ibu. Menjelang siang hari, cuaca berubah menjadi mendung. Ketika bel sekolah berbunyi, hujan turun. Beruntung aku telah membawa payung. Nah, itu adalah salah satu cerita. Mungkin kalian mempunyai cerita lain yang berbeda dengan ini juga tidak apa-apa. Silahkan kalian tulis pada halaman 170. Dari sini dapat kita ambil hikmahnya. Kita harus sedia setiap saat payung ya sebelum hujan. Karena cuaca itu mudah berubah-ubah. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama,
membuat tulisan terkait perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, melakukan kegiatan bersama sebagai contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang terakhir, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan penyebut sama. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.